Shalom, selamat pagi anak-anak Glory Kids yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan pada hari ini kita akan bersama-sama beribadah kembali. Loso sangat senang sekali selama seminggu kita boleh merenungkan firman Tuhan. Ketika kita bersama-sama setiap hari, Loso mengirimkan renungan dan kalian membaca, Loso sangat senang. Mari bersama-sama kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Loso akan membacakan sebuah ayat pembimbing yang akan menghantar kita pada ibadah pada pagi hari ini. 1 Petrus pasal pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Yesus sudah bangkit, Dia tidak ada dikubur lagi, maut sudah dikalahkan. Mari bersama-sama saya ajak anak-anak untuk berdiri bersama-sama. Kita akan mulaikan ibadah ini dengan mengakui bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur di kesempatan yang sungguh indah hari ini ya Tuhan. Di rumah kami masing-masing, kami boleh sekali lagi datang kepada Tuhan. Bahkan diperkenankan Tuhan merayakan kebangkitan Tuhan dengan cara beribadah di tempat kami, di rumah kami masing-masing. Ini tidak menghalangi sukacita kami ya Tuhan. Karena kami memiliki satu keyakinan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Maut sudah dikalahkan. Sebab itu pada pagi hari ini kami akan merayakan kebangkitan Tuhan. Kami akan membawa puji-pujian kami dengan sukacita, dengan semangat kepada Tuhan. Karena kami tahu satu hal, bahwa Engkau mengasihi kami. Bapa, saat ini juga kami berdoa, menyerahkan setiap kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada ya Tuhan. Di tengah-tengah kami sedang menghadapi pandemi corona ya Tuhan. Kiranya tangan Tuhan senantiasa menolong kami, memberi kami kesehatan dan kekuatan. Bagi para tenaga medis yang sedang berjuang juga, kiranya Engkau juga akan menolong mereka. Terpujilah nama Tuhan, di hari Paskah hari ini kami akan menyatakan syukur kami melalui pujian kami, melalui telinga kami yang sudah siap untuk mendengar firman Tuhan dan hati kami yang terbuka untuk belajar firman Tuhan, bahkan tekad kami untuk merayakan kebangkitan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, puji Tuhan, bersyukur ya anak-anak kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Kita masih bisa menyembah Tuhan kita. Dia yang menyelamatkan kita. Biarlah dalam segala keadaan, dimanapun kita berada, kita tetap mengagungkan namanya. Dia adalah juru selamat kita yang hidup. Mari kita akan bersama-sama pujikan, pujian, nyanyi dan bersoraklah. Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Semua yang bernafas tak berhenti
Jesus, my Savior. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower and refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord of the earth and I'll sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have in you. Halo anak-anak di rumah, apa kabarnya? Ya, apakah masih bersuka cita? Ya, Selfie mau bertanya dulu hari ini. Anak-anak ada yang tahu nggak hari ini hari apa? Iya betul sekali, hari ini adalah hari Paskah. Hari di mana Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian dan Tuhan Yesus sudah berhasil mengalahkan maut. Untuk itu, anak-anak di rumah Selfie ajak untuk tetap bersuka cita, berdiri dan bertepuk tangan. Kita mau menyanyikan lagu Rayakan. Kita mau merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan lagu Rayakan. Kita nyanyikan Rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Kita nyanyikan dalam versi bahasa Inggris. Celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate,
bersyukur karena kita punya Allah yang begitu luar biasa mengasihi kita. Kasihnya begitu besar bagi setiap kita anak-anak. Ada penderitaan yang hebat yang dia terima, yang harusnya menjadi tanggungan kita. Tapi Tuhan Yesus rela menerima itu semuanya karena begitu mengasihi kita. Ada tanda paku di kaki, tangan, dan bahkan ada tanda tombak yang menusuk di lambungnya. Dia begitu mengasihi kita. Oleh sebab itu kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita, tanda paku dan tangan. Tanda cintanya Tuhan Yesus. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Ya anak-anak, Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Tuhan Yesus sudah merasakan bagaimana rasanya ditusuk dengan paku di kaki dan di tangan. Bahkan Tuhan juga sudah merasakan bagaimana rasanya lambung Tuhan Yesus ditusuk dengan tombak. Tapi itu semua Tuhan Yesus lakukan untuk kita karena Tuhan Yesus kasih dan sayang kepada kita. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengundang Tuhan Yesus yang sudah mau mati bagi kita. Kita mengundang Tuhan Yesus untuk hadir dalam hati kita. Mari anak-anak, kita nyanyikan lagu Mari Masuk. Mari masuk. Kita undang Tuhan Yesus untuk hadir dalam hati kita. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Into my heart. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Sekali lagi into my heart. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come
mau berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu besar buat setiap kami. Engkau yang rela menghapuskan dosa kami, menggantikan hukuman yang harus kami terima, dan bahkan Engkau sudah membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan yang benar. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami. Kami mohon ampun atas setiap pelanggaran kami Tuhan. Layakan kami, sucikan kami untuk dapat mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus menuntun hidup kami, menolong setiap kami untuk memahami dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi Lause Christine yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, jadikanlah dia menjadi saluran berkat untuk membuat kami mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami dan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Shalom anak-anak Glory Kids yang ada di rumah. Bersyukur pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam ibadah sekolah minggu. Nah, Lause sebelum menyampaikan firman Tuhan pagi ini, Lause rindu mengucapkan selamat Paskah untuk anak-anak semuanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pasti kalian semuanya tahu, saat-saat ini bangsa kita dan bangsa-bangsa di seluruh dunia sedang menghadapi mewabahnya virus corona. Berita tentang virus corona viral menjadi berita yang hangat dibincangkan semua orang. Kalau anak-anak lihat televisi, di sana pasti beritanya tentang virus corona. Anak-anak membuka media sosial, semuanya tentang virus corona. Gara-gara virus corona juga kita harus belajar di rumah, bekerja di rumah. Kita tidak bisa berjumpa dengan teman-teman kita. Kita tidak bisa beribadah bersama teman-teman seperti biasanya. Nah, anak-anak, berita-berita yang kita dengar mungkin membuat kita takut, cemas, khawatir, bukan? Nah, di tengah-tengah suasana yang tidak baik ini, Lause rindu menyampaikan satu berita sukacita untuk kita semua. Lause rindu menyampaikan kabar baik untuk anak-anak semua. Kabar baik yang akan Lause sampaikan pagi ini diambil dari Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 49. Anak-anak yang kelas besar silahkan persiapkan Alkitab masing-masing. Nah anak-anak, berita baik yang akan Lause sampaikan pagi hari ini berjudul Yesus hidup. Nah anak-anak, sebelum Lause menyampaikan firman Tuhan, silahkan anak-anak duduk dengan tertib, duduk dengan rapi. Karena Lause harapkan setelah kalian mendengar berita baik yang akan Lause sampaikan, anak-anak juga memberitakan berita baik itu kepada semua orang. Nah anak-anak, hari Jumat kemarin kita merayakan Jumat Agung. Pasti kalian semua sudah tahu, Jumat Agung adalah hari di mana kita memperingati hari penderitaan, hari kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dianiaya, Tuhan Yesus dicambuk, Tuhan Yesus dimahkotai mahkota duri. Tuhan Yesus disalibkan. Bukan karena Tuhan melakukan dosa, bukan karena Tuhan melakukan kejahatan. Tuhan disalib karena cintanya kepada kita semua. Tuhan disalib untuk menyelamatkan Lause, anak-anak, dan semua orang yang berdosa. Nah anak-anak, setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, apa yang terjadi dengan tubuh Tuhan Yesus? Ada seorang bapak yang bernama Yusuf dari Arimatea. Bapak ini orang yang hidup benar. Dia percaya kepada Allah. Yusuf
percaya bahwa Tuhan Yesus tidak bersalah, Tuhan Yesus tidak layak untuk disalibkan. Yusuf dari Arimatea menghadap Pilatus. Untuk apa? Yusuf ingin memohon kepada Pilatus supaya dia diizinkan membawa tubuh Tuhan Yesus, supaya dia diizinkan untuk menguburkan tubuh Tuhan Yesus. Pilatus memberi izin kepada Yusuf. Yusuf segera menurunkan tubuh Tuhan Yesus. Dia membersihkan tubuh Tuhan Yesus. Dia memberi rempah-rempah kepada tubuh Tuhan Yesus. Setelah itu dia membungkus tubuh Tuhan Yesus dengan kain lenan yang berwarna putih. Setelah itu anak-anak, Yusuf dari Arimatea dan dibantu dengan orang-orang lain membawa tubuh Tuhan Yesus ke sebuah taman di dekat Golgota. Di taman itu ada sebuah makam yang istimewa. Makam ini digali di sebuah bukit batu. Makam Tuhan Yesus tidak sama dengan makam-makam yang kita lihat. Makam Tuhan Yesus ada di sebuah bukit batu. Makam ini masih baru, belum pernah dipakai. Yusuf dari Arimatea dan beberapa orang membawa mayat Tuhan Yesus. Lalu tubuh Tuhan Yesus dibaringkan di dalam kubur itu. Setelah itu anak-anak, ada sebuah batu besar diletakkan di depan makam Tuhan Yesus untuk menutup pintu kubur Tuhan Yesus. Setelah itu pulanglah orang-orang ke rumah masing-masing. Setelah hari ketiga dari kematian Tuhan Yesus, pada hari pertama minggu itu, para wanita yang mengikuti Tuhan Yesus dari Galilea, ada Maria Magdalena, ada Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan yang lain. Mereka mau mengunjungi makam Tuhan Yesus. Pagi-pagi benar sebelum matahari terbit, masih gelap gulita. Para perempuan ini membawa rempah-rempah pergi ke makam Tuhan Yesus. Tetapi anak-anak, sesampainya di makam Tuhan Yesus, betapa terkejutnya para wanita itu. Mereka melihat bahwa kubur Tuhan Yesus sudah kosong. Pintu yang menutupi makam Tuhan Yesus sudah tergeser. Para wanita ini masuk ke dalam kubur Yesus. Mereka mendapati kubur kosong. Mereka termangu-mangu, kebingungan, di mana tubuh Tuhan Yesus, di mana mayat Tuhan Yesus. Ketika mereka termangu-mangu, ketika mereka kebingungan, tiba-tiba ada dua malaikat berdiri di dekat mereka. Malaikat itu menggunakan pakaian yang berkilauan. Dan malaikat itu berkata, "Mengapakah kamu mencari Dia yang sudah bangkit? Dia sudah hidup." Para perempuan itu terkejut, tapi mereka juga bersuka cita. Mereka mendengar berita baik dari malaikat itu. Mereka mendengar kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus hidup. Para perempuan ini tidak mau menyimpan berita sukacita itu dalam hatinya, dalam dirinya sendiri. Dia mau membagikan berita sukacita itu kepada teman-temannya. Mereka segera bergegas pulang. Mereka mau menjumpai murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Sesampainya di rumah anak-anak, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan yang lain segera menjumpai Petrus. Ketika itu Petrus dan murid-murid Tuhan yang lain sedang berkumpul di sebuah rumah. Para perempuan ini dengan sukacita menyampaikan berita baik itu. "Petrus, teman-temanku, Tuhan Yesus sudah bangkit. Kami pergi ke makam Tuhan, tapi makam itu sudah kosong. Kami berjumpa dengan malaikat Tuhan." Tapi Petrus dan murid-murid yang lain tidak percaya dengan perkataan perempuan itu. Mereka menganggap apa yang perempuan-perempuan itu sampaikan hanya omong kosong. Mereka menganggap itu hanya bualan. Mereka tidak percaya. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati bisa bangkit kembali? Nah, anak-anak,
Petrus ingin membuktikan dengan mata kepala sendiri apakah yang disampaikan para wanita itu adalah benar. Dia segera bergegas bangkit. Dia pergi ke makam Yesus. Dia berlari ke sana. Sesampainya di makam Tuhan, Petrus pun menjumpai makam itu sudah kosong. Mayat Tuhan Yesus tidak ada di sana. Petrus hanya menjumpai sebuah kain kafan saja. Petrus pun kebingungan. Tidak masuk akal. Apakah mungkin Tuhan benar-benar bangkit? Bagaimana mungkin yang sudah mati bisa bangkit? Petrus kebingungan. Dengan hati yang penuh tanda tanya, Petrus pulang ke rumahnya. Nah, anak-anak, berita tentang penyaliban Tuhan Yesus, berita tentang kosong kubur Yesus yang kosong, berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus menjadi berita yang viral pada masa itu. Semua orang membincangkan tentang masalah ini ketika berkumpul di rumah, berjumpa dengan teman, ketika pergi keluar rumah, semua orang bercerita tentang kubur Yesus yang kosong. Mereka bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Suatu hari, ketika Petrus dan ke-11 murid yang lain sedang berkumpul di suatu rumah, sedang bercakap-cakap tentang peristiwa hilangnya mayat Tuhan Yesus, tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri di tengah-tengah mereka. Lalu Tuhan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Murid-murid merasa ketakutan. Mereka menyangka mereka melihat hantu. Lalu apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Mari buka Alkitabmu, Lukas 24 ayat 46 sampai 48. Kita akan baca bersama-sama. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus bukanlah cerita dongeng, bukanlah cerita nenek moyang, bukanlah bohongan, tapi kebangkitan Tuhan Yesus adalah suatu kebenaran. Alkitab menceritakannya. Murid-murid Tuhan Yesus menjadi saksinya. Nah, kita bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup. Yesus hidup membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas maut. Yesus hidup membuktikan bahwa Tuhan punya kuasa mengalahkan maut. Mari kita akan baca ayat hafalan kita pada hari ini. Wahyu pasal 1 ayat 18. Kita baca bersama-sama. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Anak-anak, kalian sudah mendengarkan berita baik pada hari ini. Jadi tugas kalian sekarang adalah beritakan, sampaikan, ceritakan berita baik ini kepada semua orang. Biar semua orang, biar banyak orang mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus benar-benar Tuhan yang hidup. Nah, hari ini kalian sudah belajar firman Tuhan? Lalu ulang kembali. Kita belajar dari Lukas 24 ayat 1 sampai 49. Judul firman Tuhan pagi ini adalah Yesus hidup. Ringkasan firman Tuhan pagi ini, Yesus Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas maut. Dia hidup, Dia bangkit, Tuhan menang atas kuasa
maut. Siapa percaya kepada Tuhan, dia pun akan mendapatkan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur untuk berita baik yang kami dengar pada pagi hari ini. Sungguh hati kami bersuka cita Tuhan. Kami memiliki Tuhan yang berkuasa di atas maut. Tuhan yang hidup, Allah yang kekal. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berikan kami keberanian, supaya kami pun boleh menceritakan berita baik ini kepada semua orang, kepada papa mama, kepada teman-teman dan orang lain. Tuhan mampukan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita sudah selesai mengikuti ibadah Glory Kids pada hari ini. Ingat, lakukan proyek ketaatan kita minggu ini, beritakan berita sukacita, kabar baik tentang Tuhan Yesus hidup kepada semua orang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sekolah Minggu Glory Kids mengucapkan Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa kita akan bersama-sama mengerjakan proyek kita minggu ini. Kabarkan bahwa Yesus hidup.